Ya. Oke, mau tapi pengetahuan kosakatanya masih terbatas. Nah, ini ya. Sebelum kita mulai, sebelum Kak Naomi masuk, aku mungkin bakal mau ngasih informasi sedikit ya buat Minasa tentang Fuji Global Lingua. Di sini ada yang pernah udah ada yang tahu belum sama Fuji Global Lingua sebelumnya, sebelum ikut event ini, atau sebenarnya di sini ada yang udah jadi followers selama Fuji Global Lingua, udah ikut beberapa event juga sebelum-sebelumnya, atau ada yang baru tahu gitu. Udah tahu, oke. Nah, jadi ya, udah ada yang tahu, oke. Yang belum tahu dan yang baru tahu, aku pengen ngasih tahu sedikit tentang profil Fuji Global Lingua secara singkat ya. Jadi, Fuji Global Lingua, oke, sebentar. Ya, jadi Fuji Global Lingua merupakan konsultan dan pusat pendidikan serta pelatihan bahasa dan budaya Jepang yang fokus pada keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal untuk pembekalan bagi mereka yang akan studi maupun kerja di Jepang. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau lanjut studi atau mau kerja di Jepang itu bisa melalui Fuji Global Lingua ya. Kita bisa beri pembekalan dan beri kalian inilah sebagai media konsultasi lah ya untuk minasang. Oke. Oke, nah tadi itu tentang Fuji Global Lingua ya, secara singkat. Jadi Fuji Global Lingua itu menargetkan siswa-siswanya untuk mendapatkan sertifikasi internasional bahasa Jepang, yaitu ada JLPT, ya kayak TOEFL-nya bahasa Jepang gitu, terus ada JTEST, ada NATES, dan ada JFT Basic gitu. Jadi kita tuh memberikan berharap siswa-siswanya itu mendapatkan sertifikasi internasional bahasa Jepang melalui pembelajaran dari Fuji Global Lingua. Serta kita memberikan bimbingan untuk membangun karakter agar siswa terbiasa untuk hidup dan bermasyarakat di negara Jepang gitu ya. Jadi itu secara singkat tentang Fuji Global Lingua. Oke. Dan kebetulan tadi mungkin ada yang bilang aku nggak pengen jadi seiyu tapi aku kosakatanya masih terbatas nih. Nah, solusinya adalah kalian bisa mengikuti kelas bahasa Jepang di Fuji Global Lingua. Jadi kita itu punya kelas bahasa Jepang online ya, yang kebetulan gelombang 12-nya itu kelasnya dimulai tanggal 3 Oktober 3 Oktober ya. Dan nanti pada tanggal 1 November itu bakal dibuka gelombang ke-13 nih. Masih lama ya, masih ada persiapan kalau misalkan minasan mau ikut kelas bahasa Jepang online di Fuji Global Lingua. Itu tanggal 1 November ada gelombang ke-13 dan pendaftarannya itu terakhir pada tanggal 30 Oktober. Jadi minasan yang mau belajar bahasa Jepang bareng kita bisa nanti ikut di gelombang selanjutnya. Oke, nah kelas apa aja yang dibuka sama Fuji Global Lingua itu ada mulai dari kelas N5 atau pemula banget ya, basic. Lalu ada kelas N4 dan ada kelas N3. Nah, minasan kalau yang belum tahu N5, N4, N3 ini apa sih? Itu adalah level JLPT ya. Level tes JLPT. Jadi N5 itu level yang paling pemula banget, yang paling mudah, sampai ke N3 yang tingkatnya lebih sulit gitu. Nah, kita juga ada kelas Kaiwa. Kelas Kaiwa itu adalah kelas percakapan. Kalau misalkan minasan mau latihan percakapan. Dan ada kelas Mensetsu atau latihan wawancara. Kalau misalkan minasan mau ikut studi ke Jepang atau kerja ke Jepang, itu pasti ada apa stepnya itu wawancara dengan orang Jepangnya. Jadi kalau misalkan mau latihan dengan Fuji Global Lingua, itu bisa. Oke. Selanjutnya, oke ini kayaknya Kak Naomi-nya udah masuk ya. Udah. Halo Kak Naomi. Oke, kita sambil menunggu Kak Naomi mempersiapkan audio ya mungkin ya. Kita bakal ngobrol dulu sedikit. Oke, nah selain kelas bahasa Jepang ya, Fuji Global Lingua juga bisa menjadi sarana minasang untuk membantu minasang yang minat studi ke Jepang karena kita tuh udah kerjasama dengan beberapa sekolah di Jepang. Contohnya ada Nagano International Culture College, ada Akola Japanese Academy, dan ada Daiwa Institute, dan ada sekolah lainnya. Jadi misalkan minasang tertarik untuk studi di Jepang, itu bisa melalui Fuji Global Lingua. Nah, mungkin sekian ya informasi singkat yang aku sampaikan sedikit ke Minasan. Dan sekarang juga Kak Naomi-nya udah masuk nih. Kita sapa dulu. Halo Kak Naomi. Hai, konnichiwa. Ya, Iya, aku Kak Naomi.
Ini Ini aku terbaik Kak nggak Naomi sih? miring ya. Oh, Kalau di layar kita, oke. Nah ini oke. kayaknya better. Oke, Kak Naomi. Konnichiwa, Wah, minasan. konnichiwa. Iya, tadi kita udah sebelum Kak Naomi masuk kita rada ngobrol sedikit. Ternyata di sini banyak yang pengen jadi seiyu, Kak. Iya, aku lihat dari postnya juga, aduh pingin jadi seiyu kayak ngeliat tuh sih seneng banget. Aku ngerti Seneng ya, Kak ya? perasaan. Iya, Iya, soalnya ternyata banyak banget nih yang punya cita-cita dan goals yang sama kayak Kak Naomi. Jadi mungkin di sini bisa jadi kesempatan Kak Naomi buat ceritain pengalaman Kak Naomi dan mungkin bisa menginspirasi Minasang nih. semoga Oke, iya. iya. Ya Nah, kita ikut itu. iya. Hai, yoroshiku onegaishimasu, Kak. Yoroshiku onegaishimasu. Iya. Oke, mungkin kita bakal mulai langsung ngobrol sama Kak Naomi aja ya, biar kita nggak menghabiskan banyak waktu. Oke, sebelumnya Kak Naomi, boleh dong perkenalan diri dulu ke Minasan dan menyapa Minasang hari ini. Ah iya, konnichiwa, konnichiwa Hai, minasan. konnichiwa. Perkenalkan nama aku Naomi Arifin, bisa dipanggil Naomi. Sekarang aku udah sekarang tahun ke-9 di Jepang. Wow. Iya, tahun ini aku baru lulus dari sekolah CU dan sekarang aku lagi kerja di tech company di sini di Jepang yang ngurusin apa ya? Jadi kayak talent manager gitu yang kalau misalnya untuk pengisi suara game gitu aku yang ikut audisi mereka. Oh, oke oke. Jadi Kak Naomi Jadi kayak yang menseleksinya ya, Kak ya? seleksinya benar. Aku Oke, juga oke. sih Wah, agency. keren banget, keren banget, keren banget. Oke, Kak Naomi, ini banyak banget nih yang bakal kita sharing sama Kak Naomi nih kayaknya karena menurut aku ini termasuk topik yang menarik sih Kak. Soalnya aku jarang banget kayak ngedenger orang Indonesia yang bisa sekolah voice acting gitu. Ternyata voice acting itu seserius itu ya kayak di Jepang ya. Iya Kayak sampai banget kayak sampai ada sekolahnya. ada sekolahnya tuh aku kayak baru tahu setelah aku nge-follow Kak Naomi gitu. Oh Kayak gitu. iya kayak ternyata ada ya sekolah voice acting yang sampai ngeseriusin dan sampai penjurusannya tuh spesifiknya ke anime song juga ya Kak ya. Iya Itu jadi uh, ada seiyu anime song, ada hmm? seiyu untuk yang butai butai kan yang untuk pentas di atas apa sih panggung gitu. Iya iya iya. Butai ada seiyu aja, seiyu anime, seiyu Oke. song course. Jadi aku juga pas 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 search tentang sekolah gitu kayak apa ya kaget juga sih oh ternyata seserius ini dan Iya kalau iya untuk iya. serius voice acting kayaknya di Jepang paling bener deh gitu. Iya ya, pasti paling bener ya karena kita juga sebagai budaya popnya ya anime, game itu kan seiyu pasti dibutuhkan banget dan pasti yang suka dengan budaya popnya pasti saya kayak hafal gitu ya sama sama seiyunya gitu ya kayak sampai segitunya gitu prospek kerja seiyu di Jepang gitu ya Kak. Oke, Kak aku pengen ngasih tahu ke teman-teman tentang pengalaman Kakak dulu ya. Oke. Oke, aku pengen memperkenalkan narasumber kita nih yang sangat luar biasa. Beliau adalah Naomi Ainun Zafarina Arifin ya kayak nama lengkapnya. Atau biasa kita kerap memanggil beliau Naomi Arifin ya. Naomi Arifin. Oke, beliau adalah orang Indonesia yang baru lulus dari sekolah Semonggako ya kayak sekolah kejuruan ya. Memang benar. Ya, dari Tokyo Animation College itu di Tokyo berarti ya kan, Tokyo Animation College dengan penjurusan voice acting dan anime song. Iya. Oke, baru lulus tahun ini ya berarti ya kayak tadi. Tahun ini baru lulus. Tahun ini baru lulus. Oke. Nah, pengalaman-pengalaman beliau itu antara lain ada pernah mengikuti Voice and Vocal Training at Vocal Academy of Tokyo. Jadi sebelumnya juga pernah ikut vocal training ya kayak. Pernah. Oke, terus juga pernah muncul di Japan Indonesian 16th Anniversary sebagai guest star ya kayak. Iya. Terus sebagai guest star di apa sih Mengejar Mimpi di Negeri Sakura ya kayak. Iya benar. Iya, sama Ayana kalau nggak salah. Iya betul. Oke, sama pernah ikut anime song karaoke competition di tahun 2019 dan memenangkan special award. Wow, sugoi. Keren-keren. Lalu pernah juga menjadi bintang tamu di TBS television program ya kayak pada tahun 2020. Wah, keren. Udah muncul di televisi Jepang, minasan. Luar biasa. Nah, untuk pendidikan dan karirnya Kak Naomi juga beliau lulusan dari Tokai University juga di Kanagawa, Jepang dengan mengambil jurusan biochemistry ya kayak biokimia. Iya. Lalu bisa belok jadi seiyu voice acting itu
nanti kita bakal ngobrol ya kayak di Ya. Tokyo Animation College Tokyo Jepang, dan pernah muncul di beberapa short TV series dan games sebagai voice acting ya, voice actor ya kayak. Wah, keren. Yeay, hari ini kita bakal ngobrol banyak sama Kak Naomi. Kita bakal sharing pengalaman Kak Naomi dan semoga bisa jadi inspirasi minasang ya kayak. Ya. Oke, Kak, yang pertama nih aku pengen minta Kakak untuk menyapa teman-teman dengan gaya seiyunya dong, Kak. Gimana Ya, ya? oke kayak hai hajimemashite. Yeay, mau dong, Kak? Coba. Gimana nih? Gimana? Aku pikir. Halo. 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 いますよ。Hai. はじめまして、ナオミアリジンと申します。本日、このイベントに来てくれて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。東京アニメーションカレッジに、の学生としての経験をたくさん語りたいなと思います。ぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。Wah, keren. Sangat-sangat impresif sekali Kak Naomi. Wah, keren. Tapi Kak Naomi apa cuman bisa kawaii voice atau bisa tuh kayak mungkin yandere gitu, Kak? Yandere tuh yang kayak nih Kino yang psycho. Itu kayak aku betul. Keren. Aku suka loh ngeliatin konten-kontennya Kak Naomi kalau misalkan udah ngeluarin skill seiyunya itu lucu soalnya. Iya. Oke, Kak Naomi, aku pengen nanya nih ya, mungkin yang pertama. Ini kayaknya paling basic banget. Kak Naomi kenapa sih memilih Jepang gitu? Sejak kapan tertarik dengan yang namanya perjepangan, Kak? Kenapa aku? Mungkin aku sama kayak kalian ini yang lagi nonton. Aku dari dulu suka banget baca manga sama nonton anime udah dari zaman SD. Iya, betul. Ya kan? Terus aku mikir aku juga pingin belajar bahasa dulu deh gitu. Yang selain bahasa Inggris gitu. Terus aku juga dari dulu ikut ekskul sekolah bahasa Jepang di sekolahku. Oke. Terus kayak lihat nonton dari animenya itu kayak wah Jepang kayaknya budayanya seru kayak apa ya, rich banget gitu loh, kayak udah gitu lingkungannya bersih, kayak semuanya teratur, kayak pokoknya aku kayak starstruck aja gitu, kayak wah keren banget nih gitu. Terus ya udah akhirnya aku minta restu orang tua, terus akhirnya ya alhamdulillah mereka suportif, akhirnya aku jadi belajar. Tadinya aku ke Jepang tuh mau langsung masuk kuliah yang pelajaran pakai bahasa Inggris semuanya waktu itu lagi program internasional itu. Tapi aku mikir, tapi sayang ya udah jauh-jauh ke Jepang tapi pakai belajar kursnya pakai Inggris. Jadi aku nggak apa-apa deh, aku korbanin 1 tahun ngambil sekolah bahasa Jepang di Jet. Itu 1,5 tahun baru aku akhirnya masuk kuliah gitu. Oke, jadi memang awalnya tertarik dengan budaya popnya dulu ya kayak, terus kayak wah kayaknya budaya Jepang ini menarik banget untuk dieksplor ya kayak, dan kemudian Kak Naomi akhirnya memutuskan untuk studi di Jepang ya kayak. Pertama itu berarti ngambil studi bahasanya dulu ya. Oke. Nah, berarti pertama kali ke Jepang itu beneran studi Kak? Nggak pernah liburan dulu gitu atau gimana? Liburan nih ya, karena soalnya kakekku itu kebetulan punya hubungan yang baik sama Jepang, jadi dia dari dulu pingin salah satu cucunya tuh sekolah di Jepang. Nah jadi kebetulan udah gitu aku nggak tahu namaku, dan beliau menamain aku Naomi. Memang namanya Jepang banget ya kayak? Iya nggak sih Naomi gitu? Bener, kayak jadi beliau udah hubungan baik dengan Jepang, dan kebetulan ada gurunya beliau yang pokoknya dulu membantu banget waktu dia lagi belajar. Tapi sebenarnya belajarnya di Indonesia sih. Oh gitu. Terus ya udah deh namain salah satu cucunya Naomi, karena berharap dengan harapan ya salah satu cucunya ada yang ke Jepang juga gitu ya. Terus hubungan baik dengan Jepang gitu. Terus aku suka. Jadi mungkin nama adalah doa kali ya. Iya betul. Oke, jadi pertama kali emang pernah ke Jepang dulu ya kayak, terus akhirnya setelah itu serius untuk studi. Oke. Nah, tadi kan yang aku tahu ya Kak Naomi itu kan pertama kali sekolah di Jepang itu kuliah, itu berarti 4 tahun gitu kuliah S1 gitu atau gimana tuh? Iya, S1 4 tahun. Yang di apa sih namanya tadi teh?
Tokai ya, Tokai University Kanagawa ya. Itu yang mengambil biokimia itu tuh melalui program beasiswa atau gimana Kak? Bisa sekolah di Tokai ini? Aku sebenarnya awal tadi mau masuk Waseda atau pokoknya mau masuk Waseda atau Sofia, cuman nggak diterima. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak diterima karena mungkin kalau yang program bahasa Inggris lebih apa ya, lebih yuri apa ya, lebih 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 santai lah kalau misalnya untuk international student gitu. Cuman Iya, aku kan iya. ngambil course bahasa Jepang. Jadi mereka waktu itu butuh JLPTN 2 dan aku tuh buru-buru banget ngejar JLPTN 2-nya, baru masuk tahun sekolah bahasa Jepang, terus itu aja baru lulus N3. N2-nya fail sekali. Jadi bener-bener Oke. jadi kayak terus semua pendaftaran udah tutup. Terus ya udah deh, aku kayak udah bingung mau masa harus pulang, Iya, iya. perjuangannya udah sampai sini, terus kayak yaudah coba aja ambil Tokai Daigaku aja, mereka international student friendly banget kok gitu. Oh ya udah deh, jadian masuk situ. Oke, jadi akhirnya masuk ke Tokai mengambil biokimia ya kayak. Itu memang melanjutkan pendidikan waktu SMA kah, Mas IPA gitu? Iya, aku IPA. Terus emang aku suka sih biochemistry, emang tadinya pingin jadi teacher di Jepang. Cuman setelah aku menjalani 4 tahun, enggak sih, tahun ketiga itu nyadarin aku kayak suka banget gitu sama anime. Aku nonton ini apa, Kimi no Na wa Your Name Oh itu. iya ya. Terus aku pas nonton, aduh, kok kayaknya aku udah di Jepang nih ya. Terus aku kayak ngerasa aku ada potensi bisa jadi voice actor. Nggak tahu sih, kayak apa ya, Tiba-tiba muncul aja gitu ya kayak. Pingin deh terlibat dalam kayak industri anime gitu di Jepang, kayak Iya, 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 aku iya. kok meniru Kara gitu. Terus kayak iya, ada di situ muncul lah. Itulah kayak mungkin Seiyu adalah jalan ninjaku ya Iya, kayak. jalan. Oke, nah tadi udah ceritain sedikit pengalaman kuliahnya Kak Naomi ya yang waktu di Tokai. Nah aku mau nanya nih, tadi mungkin aku udah sedikit ngejelasin sih sebelum Kak Naomi masuk tentang apa itu Seiyu secara singkat gitu ya. Voice acting di Jepang, voice actor di Jepang. Nah, mungkin aku mau minta request kayak dijelasin sama orang yang udah ahli nggak sih kayak Seiyu itu sebenarnya apa sih Kak? Kalau aku kan tadi ngasih tahu ya Seiyu itu adalah voice actor yang mengisi suara di anime atau di game di Jepang gitu kan. Mungkin apa sih sebenarnya arti Seiyu gitu Kak? Mungkin yang bisa dijelasin sama yang udah belajar formal nih. Aku sebenarnya waktu awal juga apa ya, pingin jadi seiyu gitu. Di pikiranku cuman seiyu, halo? Halo, halo. Oh, sorry tadi bilang. Seiyu kan sulih suara ya. Nah, itu aku mikirnya, oh kalau seiyu di Jepang itu artinya spesifik untuk anime sama anime sama game aja kali ya. Tapi ternyata pas aku masuk sekolah itu ternyata broad banget gitu, bukan anime sama seiyu aja, bisa aja untuk jadi iklan. Seiyu kan jadi kayak iya. Iklan atau enggak kayak apa sih, pengumuman kereta gitu yang mama naku dan syarana iya. masuk pekerjaan seorang seiyu gitu. Terus jadi awalnya lumayan apa ya, kaget sih enggak ya, cuman kayak oh ternyata seluas itu gitu, bidangnya nggak cuman untuk hanya fokus anime. Kayak seiyu buta itu kan juga ada yang untuk apa sih, buta ya apa ya, kayak drama musikal bukan? Musikal gitu, itu juga seiyu gitu. Mungkin Jadi kayak kabaret gitu kali ya, kayak yang di voice actingin gitu. Ya kan benar. ya, kabaret itu mereka nggak ngomong gitu kan ya, kayak lip sync gitu nggak sih? Kalau nggak salah. Iya. Iya gitu ya. Itu menjadi Oke. Jadi Seiyu itu luas ya kayak nggak cuman berpatokan oh Seiyu adalah voice actor dari anime, karakter anime atau games. Ternyata yang kamu dengar di di stasiun, terus kayak di apa sih namanya iklan itu Seiyu juga ya, termasuk Seiyu gitu ya. Oke, ya, jadi Seiyu itu secara general adalah voice actor ya kayak. yang kayak misalnya di apa sih di kalau misal nonton anime tuh di terakhirnya kan ya, kenapa Gumiwa Gana Sponsor Day, oh Christmas gitu ya kan. Itu juga pekerjaan seorang seiyu. Iya Bisa sih aja pasti. gitu yang nyuarain.
Oke, jadi itu ya minat saya arti seiyu yang sebenarnya. Jadi seiyu itu sebenarnya luas banget, nggak cuman matoknya tuh di anime doang, enggak ya. Jadi seiyu itu seluas itu gitu. Oke, Betul. Kak Naomi, mungkin ini tadi kan sempat di apa namanya di apa disinggung sedikit ya tentang wah sepertinya seiyu adalah jalan ninjaku itu tuh ketika Kak Naomi masih menjalani pendidikan biokimianya gitu kan. Iya, Nah, betul. itu tuh apa sih hal pertama kali yang tersebesit di Kanaomi itu kayak udah aku pengen jadi seiyu aja abis ini kayak udah benar-benar pakem gitu kayak aku pengen jadi seiyu gitu gitu itu tuh apa yang terbesit kayak apa yang merasuki kak apakah kakak kerasukan Yes. Yuki Kaji gimana Sebenarnya gimana. itu sih aku baru nonton Kimi no Na wa. Mm-mm. Kayaknya followers selama aku di Instagram pasti udah tahu deh ini Kanomi obses banget sama anime ini. Dan aku tuh terus Makoto Shinkai itu si Mm-mm. apa sih produser filmnya itu ya. Mm-mm. Itu tuh Iya betul. kebanyakan dia rekrut seiyu tuh yang bukan dari apa ya seiyu industri dia biasanya ngambil dari dia itu apa namanya kebanyakan tuh misalkan kayak Hanazawa Kana terus kayak Mm-mm. Kaji Yuki itu kan yang udah veteran lah. Nah, Iya dia misalnya ngambil yang kayak apa sih yang masih Shinjin yang masih baru banget gitu iya masuk iya di iya. atau bahkan mereka awal sebelumnya itu aktor gitu kan. So aku mikir wah chanceku besar kali ini kayak karena waktu itu aku belum masuk sekolah seiyu kan kayak kalau misalnya aku daftar sebagai ipanjin ipanjin kayak sebagai maksudnya aku nggak ada background resmi belajar seiyu gitu mungkin aku Mm-mm. bisa ya, tapi kayak ternyata realita aku tertampar realita kayak oh bahasa Jepangku nggak apa ya, Ah. intonasi gitu kayak aduh kayaknya nggak bisa deh kayak walaupun aku udah kayak bahasa Jepangku udah native banget nih ternyata ya dari Uh-uh. orang Jepang pun itu maksudnya mereka aja juga susah kan untuk menjadi seiyu itu sendiri kan kayak intonasinya terus kayak acting gitu kayak wah Iya ya gimana kan harus ekspresif banget gitu ya kayak. benar-benar Mm-mm. mungkin mikirnya kayak oh suara aja tapi ternyata kan kalau misalnya apa ya orang nonton nonton kayak visualnya gitu lagi kayak marah gitu kayak wah ikarasu ya gitu tapi Mm. wah ikarasu ya gitu kayak suaranya kurang banget kan jadinya nggak nah ke kokoro nih Iya, jadi kalau misalkan karakternya marah, kayak kita harus marah juga gitu ya kayak. benar jadi kayak kalau ngeliat di kayak misalnya behind the scene anime-anime yang populer gitu seru sih kayak tempat recording studio pasti yang kayak wah sampai Iya, iya, iya. gerdak gitu sih kayak keren. Iya, ya, aku juga sering sih kayak ngeliatin behind the scene dari seiyu-seiyu itu ternyata seru banget gitu ya. Kayak mereka marah Iya, tuh marah beneran gitu loh. iya raut Teriak tuh wajahnya teriak beneran gitu. Iya, bener. iya, iya, asik-asik. Oke, oke. Jadi itu ya yang terbesit tuh kayak, aduh, setelah melihat Gimana? Kimi no Na wa. Jadi, oke. Jadi aku mau nanya lagi nih, Kak. Kan di sekolah itu tuh belajar voice acting. Mm-mm. Dan itu tuh berarti anime song itu belajar nyanyi juga ya kayak. Belajar nyanyi juga. Nah, Jadi, jadi hmm, mungkin yang aku mau tanyain tuh apa aja sih kak yang dipelajari ketika kakak tuh ngambil jurusan ini gitu. Dan untuk menjadi seiyu tuh emang harus sepaket gitu kak sama nyanyi atau gimana tuh kak? Coba. karena kan apalagi baru-baru ini banyak ada yang namanya See You Idol. Kayak Ah See You ya. itu kan kayak misalnya Love Life atau enggak kayak Utapuri, Heeh. kayak Utano Purin sama gitu tuh mereka kan juga misalnya pas lagi perform harus nyanyi. Nah, itu sih sebenarnya aku tapi sebenarnya bukan mau jadi See You Idol tapi lebih ke anisong singer kayak misalnya Lisa atau Ah iya 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 iya. Ingrid. Oh Tapi Lisa itu pernah jadi voice actor juga kak? Lisa kayak nggak pernah, Sakamoto Maya mungkin. Oh, oke oke. Jadi kayak keren juga ya kalau misalnya bisa seiyu udah itu sekalian bisa nyanyi untuk opening song uh, yang dia juga jadi karakter di anime itu. Iya iya Gitu. iya 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 itu sering juga sih ya terjadi kita nonton anime kayak gitu gitu. Openingnya dinyanyiin sama seiyunya gitu ya kayak tapi Iya, bukan anime idol gitu ya. gitu. Iya Terus iya oke. misalnya Terus kayak, ya contoh yang bilang Haruka Tomatsu. Nah, iya iya Haruka Tomatsu bener-bener. Sama ini Kak mungkin apa aja sih yang dipelajari ketika Kakak ngambil jurusan ini? Apakah cuman ya jadi voice actor terus nyanyi doang gitu atau ada pelajaran lain? Ada matematika nggak Kak? oh dia kelas bahasa Jepang tadi.
Iya pastinya ya, ada kelas bahasa Jepang. Terus apa lagi tuh Kak yang biasanya dipelajari Kak? Eh, ada kelas dance. Wah, jadi belajar dance juga Kak? Benar, kelas dance. Pokoknya dance itu pokoknya apa ya, kelunturan tubuh gitu. Hmm? Karena itu bisa tahun pertama kita belajar semuanya. Jadi yang mau yang seiyu butai, mau yang anisong first atau yang seiyu aja itu Iya. belajar semuanya, mulai dari acting di atas stage, nari, terus nah nyanyi juga, terus Afureko depan kayak apa? Afureko tuh ya kayak beneran dubbing langsung gitu. Mm-mm. Kedua itu kita baru baru lebih fokus ke yang course yang kita awalnya daftar itu. Oh, jadi memang awalnya tuh belajar semuanya dulu ya kayak dance belajar, terus kayak Mm. acting belajar, baru setelah itu baru kayak kayak masuk konsentrasi gitu ya kayak baru ke voice Mm. actingnya gitu. Oh iya, itu ada yang nanya tuh Kak, skripsinya gimana Kak? Skripsi. Atau Oh, tugas akhirnya gimana tuh Kak? ada namanya Sosugyo Koen. Jadi itu Mm-mm. untuk jadi graduation itu dinilai dari overall acting, terus nyanyi. Karena aku handling song course, jadi di pentas akhir tahunnya gitu. Nah itu Oh, drama musical. itu yang Kak Naomi update di IG nggak sih? Betul. Oh, itu tugas akhir Kak. Itu tugas akhir. Oh, oke oke, menarik. Terus terus. Terus kayak itu satu sama satu lagi ada yang dubbing langsung. Jadi kita dikasih karakternya hari itu dan kita harus baca skripnya juga kayak sejam sebelum penilaian gitu. Mm-mm. Itu kayak aku nangis sih, aku lebih Wah, nangis. Nah, kayak sejam sebelum misalnya intonasinya apa ini, kanjinya bacanya apa gitu, kayak boleh sih ngecek tapi kayak sejam terus harus nggak kayak ada waktu gitu ya gitu. kayak. Nangis Eh, sih tapi pikir seru banget. iya ya. Itu waktu yang ngedubbing secara langsung dinilai itu ngedubbing apa tuh Kak? Ada anime lama namanya apa ya? Ada yang tahu nggak ya namanya? Pokoknya robot-robot gitu, mecha gitu. Judulnya apa? Oke. Jadul banget. Eh. Terus Kak Naomi jadi karakter apa tuh? aku jadi aku jadi si peran yang jahatnya itu. Jadi kayak robot yang Wah, iya, yang kayak Subete no Sekai wo korosu no. lucu banget. Sangat menjiwai ya jiwa Iya, antagonis. itu kan random gitu. Kadang aku pernah dapet yang apa sih? Jadi sebenarnya sebelum hari H itu pernah kita latihan gitu kayak bergilir. Oh, Mhm. um, aku dapet karakter si anak cewek ini atau nggak dari ibunya gitu. Tapi baru yang pas pas tesnya itu kayak dapet si peran robot itu kayak aduh. Tapi Tapi lolos lah ya kayak oke syukurnya lolos. Oke, seru banget sih kayaknya ya ikut sekolah Seiyu. Itu ada yang nanya tuh Kak, emang di sekolah ini ada beasiswanya nggak tuh Kak? Kalau beasiswa misalkan masuk sekolah Tokyo Animation College ini. kalau aku pas tahun kedua karena aku nilai bagus terus, ini khusus international student sih jadinya Mm-mm. dapat per bulan aja beasiswa. Tapi nggak ada potongan apa ya, potongan biaya sekolah gitu nggak ada sih. Aku kayak Oh, baru dapat beasiswa sedikit sih, cuman lumayan lah ya. lumayan. Jadi Eh, jadi di aku ada dua kan yang kayak misalnya nilai yang top, nilai yang bagus itu aku mm-mm. sama satu lagi orang Korea, kita dapat beasiswa. Oke, wah. Oke, terus berarti beasiswanya itu ya maksudnya dapat keringanan kayak gitu tuh dapatnya ketika kita sudah masuk gitu ya kayak terus kayak dinilai dari performa kita belajar mungkin ya gitu. Oke. Nah, ini mungkin banyak teman-teman juga yang penasaran dan tertarik mungkin pengen ikut jejaknya Kak Naomi nih ke Tokyo Animation College gitu. Kak Naomi bisa nggak sih kayak sharing apa aja sih hal-hal tertentu yang mungkin bisa dipersiapkan oleh Minasang kalau misalkan mau masuk ke sekolah animasi nih, misalkan kayak contohnya Tokyo Animation College gitu kan. Mungkin yang selama ini didengar sama Minasan tuh kayak sekolah-sekolah yang pelajarannya lebih ke akademis yang kayak ya yang formal banget gitu, bukan animasi gitu kan. Nah, mungkin ada nggak sih hal yang membedakan dari cara mendaftarnya atau mungkin perlu portofolio atau hal lainnya gitu Kak yang perlu dipersiapkan tuh kayak gimana Kak? Mungkin bisa sharing Kak? Kalau untuk international student mungkin dokumen untuk daftarnya lebih banyak kali karena harus punya
sertifikat JLPTN 2. Terus apa ya? Oh, pokoknya ada pengalaman belajar bahasa Jepang at least 1 tahun. Dan kalau misalnya nggak ada N2 itu, nanti mereka ada tes juga dari mereka sendiri yang ya sesuai lah sama level N2 gitu. Oke. Karena aku kebetulan aku udah ada N2. Terus aku juga udah cukup lama di Jepang, udah 6 tahun berarti ya. Terus kalau portfolio sih nggak ada, tapi ada interview sama ada tes nyanyi. Karena kan masuk anime song course itu. Iya. Mungkin kayaknya untuk ini aja deh. Apa namanya? Tapi kayak mereka lebih melihat dari interview kayak ini bisa komunikasinya baik nggak, ada sertifikat JLPTN juga tapi berarti, bisa dengan baik. Iya. Berarti bahasa Jepangnya lumayan diutamakan juga ya Kak ya? Iya. Oke. Atau nggak nanti kan untuk baca skrip gitu. Oh iya sih benar. Iya. Terus Kak Naomi nggak ada niatan mau N1 gitu Kak? Aku udah coba N1 terus. Iya, oke. Berarti untuk orang Jepang aja tuh N1 susah banget ya Kak ya? Maksudnya orang yang udah di Jepang gitu loh Minasang. Ternyata N1 sesusah itu Kak? Seserem itu Kak? Belajar bisa. Aku soalnya nggak belajar, aku berdasarkan lek kan soalnya. Oke. N2 bisa, N1 bisa lah, udah lama di sini ternyata. Kalau aku belajar pasti bisa. Ya, tetap tergantung niat dan usaha ya Minasang ya. Oke. Jadi itu adalah tadi tuh sedikit tentang bagaimana cara masuk ke Tokyo Animation College ya kayak secara garis besarnya. Yang penting adalah bahasa Jepang, kemudian tes menyanyi, interview dan lain-lain gitu ya kayak. Oke. Jadi memang yang utama harus belajar bahasa Jepang dulu ya kalau mau sekolah di negara orang. Gimana kalau misalkan nggak bisa bahasa Jepang gitu ya. Oke. Nah, ini masih sedikit seputar dunia yang Kak Naomi tekuni nih ya. Kalau nggak salah kan tadi kan aku udah bacain Kak Naomi pernah mengikuti Anisong Competition dengan mendapatkan special award. Itu tuh bisa diceritain sedikit nggak sih itu ajang apa sih Kak? Dan award apa yang Kakak dapat gitu? Mungkin bisa di-sharing Kak sedikit ceritanya? Oke, jadi itu aku baru 3 bulanan masuk sekolah CIU kan. Itu aku tuh bener-bener masih malu-malu banget. Kayak, aduh gimana ya, kayak maksudnya selama aku kuliah 4 tahun di Jepang itu kan lebih banyak apa ya, jarang kalau harus komunikasi dengan bahasa Jepang gimana ya, kayak nandaro lebih pakai acting kan juga lebih harus ada usaha dari akunya gitu. Aku tuh orangnya introverted banget. Aku baru nyadar itu. Nah terus 3 bulan itu sensei aku bilang, kamu nggak mau coba nyanyi gitu untuk ikutin kompetisi ini gitu. Kayak aduh kayaknya belum pede deh. Terus apalagi bahasa Jepang intonasi untuk nyanyinya aja menurut aku tuh masih jelek banget, kayak ya udah coba aja ikut. Sekarang aku nyanyi lagu Macross. Nijiro Kuma by Rangga, terus aku nyanyi. Terus aku nggak berharap apa-apa, cuman aku kayak udah deh aku nyanyi dengan sepenuh hati aja gitu. Terus udah mau pulang tuh kayak nggak menang. Dapat penghargaan kayak itu tadi apa sih, kayak juara 4 gitu lah, gimana sih? Kayak harapan 1 lah kayak. Harapan 1. Oke. Terus jadi motivasi aku kayak ternyata kayaknya harus coba deh apapun itu, kalau ada chance apapun, walaupun kita ngerasa nggak bisa atau belum sanggup, tapi coba aja deh, udah hantam saja gitu. Iya, yang penting kita nyoba dulu ya kayak untuk hasilnya mah ntar lihat ya, pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil ya kayak. Pede aja dulu. Oke, nah ini keren banget sih tadi pengalaman Kak Naomi yang bisa ikut Anisong ya Kak ya. Ayo nyanyi dong Kak. Iya apa ya? Mungkin bisa tunjukin sedikit skill Anisong Kakak yang bisa menyanyi lagu anime song gitu kan. Biar bisa sedikit menghibur dan menginspirasi teman-teman nih Kak. Aku juga penasaran nih. Tahu ini nggak lagu Teru no Uta dari Gedo Senki Ghibli? Oke, boleh. Aduh, sebentar ya, liriknya apa ya? Ya, take your time Kak, kita menunggu kok. Gimana ya?
Jadi malu. Enggak. Aduh, nggak apa-apa Kak. Suaraku nggak sebagus Ica. Ica pernah kan ikut ini? Iya, aduh jangan gitu dong Kak. Tahu aja kok semuanya tuh punya talent masing-masing. Baiklah. Oke, aku nyanyi ini akapela nggak apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, ayo. Seno. Ini Teru no uta, Aoi Teshima. じゃあそれでは聞いてください。Hai. 夕闇迫る雲の上、いつも一羽で飛んでいる。だかはきっと悲しかろう。音も途絶えた風の中、空を掴んだその翼、休めることはできなくて、心を何に例えよう、鷹のようなこの心を何に例えよう、空を舞うような悲しさを。Rita. Wah, keren. Ada siapa tuh? Gak apa-apa, diemin aja. Ya ampun. Nggak. Itu apa tuh? Ada orang ya? Gak apa-apa, tapi aku kayak gak inget jadi. Oke. Yes. Terus suaranya bagus banget Kak, keren. Semoga nanti secepatnya bisa mengisi soundtrack anime ya Kak ya. Kita nunggu banget sih. Amin. Kita nunggu banget nanti Kakak bisa mengisi sebuah soundtrack anime dan animenya langsung viral gitu. Amin. Kita mendukung Kanami terus. Oke. Keren. Itu mungkin ini kayak teman-teman udah ada yang tergerak nih. Aduh, pengen jadi seiyu. Sudah mulai adakah yang tergerak hatinya Minasang? Ayo menyusul Kanami ke Jepang. Tidak ada yang mungkin kok. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalian mungkin selama ini berpikir kayak, aduh pengen jadi seiyu tapi orang Indonesia gitu kan. Kayak enggak apa-apa. Yang namanya mimpi itu pasti adalah jalannya ya kayak. Ada jalannya pasti. Oke, tadi kan Naomi udah menunjukkan skill menyanyinya ya Kak ya. Nah, aku pengen nanya lagi nih, kan kita sudah melihat betapa seriusnya Kak Naomi menekuni bidang voice acting ini ya Kak ya. Berarti Ya. Kak Naomi udah pernah nge-seiyuin apa aja nih Kak? Jadi sebenarnya untuk kayak peran-peran yang besar gitu aku belum pernah. Semoga soon Kak, amin. Semoga soon, amin. Jadi dapat nggak cuman karena aku dulu mikirnya kayak ya cuman peran kecil, tapi ternyata senseiku bilang loh justru kamu harus menghargai pengalaman kecil ini, justru nanti kayak when you look back gitu kayak wah ternyata aku dari betul dari peran-peran kecil sekarang aku udah bisa sesukses ini gitu misalnya. Iya. Nah, aku perannya misalnya untuk di game atau enggak di dubbing kayak animasi Amerika gitu. Kayak jadi apa ya, nggak ada nama karakternya sih, dan kebanyakan proyeknya itu tuh bakal dirilis tahun depan. Nah jadi untuk sekarang aku tuh nggak bisa ngasih tahu nama proyeknya. Oke, nggak apa-apa, kita akan tunggu. Iya. Mungkin nanti Kak Naomi pasti update di IG kan? Pasti. Oke. Ya nggak ada nama perannya gitu sih. Nggak boleh spoiler ya, bener nggak boleh. Jadi sekarang memang lagi ada project jadi seiyu. Itu game ya kayak tadi. Ada ngerasa nih. Yang ngerasa. Bentar ya kan. Maaf, kita coba untuk mengkondusifkan keadaan dulu. Oke. Ini minasang yang belum di-mute, mohon di-mute ya biar kita kondusif. Oke. Ya, kita lanjut Kak. Tadi gimana? Oke, masih ada project ya. Project jadi seiyu game. Game atau anime sih Kak tadi? Maaf, aku jadi game lupa. Sama anime. Game sama anime. Oke. Kalau game yang untuk anime ini judulnya lumayan besar sih, tapi ya aku kok jadi deg-degan ya. Aku jadi pengen denger juga. Intinya
idol anime. Idol anime. Oke, rilis tahun 2022. Februari 2022. Bulan apa Kak, bisa di-spoiler gak Kak? Biar kita nungguin. Februari. Oh my god, bentar lagi dong. Bentar Kayaknya lagi. aku bakal mulai tebak-tebak deh. Aku cari ini idol anime yang bakal rilis tahun Februari 2022. Oh iya juga bisa dicari. Oke. Ya semoga proyeknya ini ya kayak lancar dan semoga sukses nih. Amin. Ada Kak Naomi di sini. Oke, jadi untuk tadi tuh anime ya Kak ya. Kalau untuk yang gamenya juga pernah ya Kak ya? Game apa aja Game tuh Kak? Game game itu ini game ini sih rilisan Amerika, tapi mereka bakal launchingnya di Jepang. Oke. Aku kayak nggak tahu deh, aku kayak baru mikir kayak aku berbakat kali ya nyuarain robot-robot atau enggak kayak binatang kecil yang kayak nggak sih maskot di anime gitu. Aku dapet perannya itu robot kecil. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita tetap bakal menantikan sih. Iya. Oke, minasang yang belum di mute, mungkin bisa di mute dulu ya. Nanti kita bakal buka sesi tanya jawab kalau misalkan memang membutuhkan untuk dibuka audionya. Oke, makasih minasang. Tadi kita udah sharing pengalaman Kak Naomi ya, yang udah pernah nge-seiyuin anime dan game. Wah, keren banget sih Kak. Oke, nah kalau kayak gini pantes sih kayak ada sekolah kejuruannya gitu ya, karena memang bisa seserius itu ya Kak ya. Iya, jadi apa ya, bener-bener kalau misalnya orang mau nekunin idol seiyu jadi masuk ini, terus pokoknya. Dan sebenarnya Tokyo Animation College itu juga lumayan baru sih sekolahnya, yang paling lama itu Yoyogi Animation College ya. Itu yang mereka ada course seiyu itu kayak udah 20 tahunan lebih kali ya. Oh, jadi banyak juga ya kayak sekolah-sekolah yang menseriuskan voice acting sebagai jurusannya gitu ya kayak. Yep. Oke. Nah, ini kayaknya bakal masuk sedikit tentang prospek kerja seiyu di Jepang nih Kak. Sebagai orang Indonesia sendiri, itu prospek kerja seiyu di Jepang tuh gimana Kak? Apakah susah atau ya sama aja gitu kayak orang-orang Jepang yang pengen jadi seiyu gitu? Ternyata aku pikir kan kayak kalau sebagai international student gitu, apalagi orang asing yang bahasa ibunya bukan Jepang gitu kan, itu bakal jauh lebih susah dari orang Jepang. Tapi ternyata orang Jepang sendiri itu pun struggling banget untuk bisa dapat peran atau apa ya, ternyata sama aja gitu kayak kayak justru malah menurutku sekarang karena K-pop culture atau anime gitu kan di luar Jepang kan justru lagi naik-naiknya banget nih, lagi hype gitu. Nah, jadi menurut aku sekarang tahun-tahun ini tuh dan kedepannya itu justru apa ya, mungkin mereka lebih ada apa ya, ada niatan untuk rekrut international seiyu gitu ya. Iya, international seiyu gitu nggak ya, aku mikir kayak gitu karena banyak banget misalnya ada apa ya, kayak misalnya Kimetsu no Yaiba gitu kan banyak udah booming di luar Jepang pun kan. Nah itu apa ya, mungkin kayak industri anime gitu mikir kalau misalnya bisa ada orang apa ya, orang asing yang bisa both bahasa Jepang dan bahasa Inggris, kayak kenapa nggak direkrut aja, karena kebanyakan kan misalnya peran seorang kayak apa ya, orang misalnya orang Amerika gitu, itu diperanin sama orang Jepang juga kan, terus kayak sebenarnya aku tuh agak aduh kayak kenapa nggak karena pronounce bahasa Inggrisnya juga berarti mengikuti kata bahasa Inggris Jepang gitu gak sih kayak bener gitu. Jadi aduh aku sih kalau jadi produser anime aku bakal beneran hire, misalnya butuh orang Indonesia aku hire orang Indonesia gitu kayak. Tapi ya orang itu mungkin harus bisa bahasa Jepang dan karena untuk komunikasi di balik layarnya juga pasti butuhkan ya. Iya gitu. Oke, jadi tetap adalah kesempatan untuk orang Indonesia menjadi seiyu itu tetap ada minasang. Tidak ada yang tidak mungkin. Udah gitu kan di Indonesia lagi banyak kan industri apa sih yang apa sih animasi yang baru itu? Yang mana Kak? Aduh. Yang dua anak kecil. Nusa dan Rara. Iya Nusa dan itu. Oke. Iya.
Kayak Tuh. aku lihat sih kayak kok jadi banyak animasi buatan orang Indonesia ya. Jadi kayak bagus nih, banyak peluang kita yang mau jadi voice actor kan juga bisa. Iya, bisa dan iya di Indonesia pun sebenarnya ada banyak peluang ya Kak ya. Banyak Iya. banget. Justru aku ngeliat makin banyak kan. Jadi Makin banyak ya, makin maju nggak sih kayak industri animasi di Indonesia itu makin bagus ya Kak ya. benar. Iya. Oke, nah ada nggak sih Kak, Kakak suka ngikutin perkembangan industri voice actor di Indonesia nggak Kak? Kalau di Indonesia nggak pernah apa ya. Aku tapi kenal sama Ibu Hana Bahagiana. Yang ngisi Naruto Benar. bukan sih? Benar. Iya. Nah, itu apakah beliau pernah sharing tentang gimana sih industri voice actor di Indonesia itu? Apakah perbedaannya dengan Jepang gitu? Ada nggak Kak? Kalau untuk sekarang mungkin jadi kebanyakannya Bu Hana itu voice acting untuk kayak apa ya, sebagai dubber. Jadi animationnya udah ada, jadi belum ada original anime gitu kali ya, original Iya. itu belum segitu banyaknya gitu sih kayaknya. Oke, nah aku mau nanya lagi. Mungkin ini banyak banget dari teman-teman yang nanya Kak, udah numpuk banget. Mungkin kayaknya kita bisa bacain satu-satu kali ya Kak ya. Ini banyak banget yang nanya. Tadi juga ada yang nanya nih Kak, kalau masuk jurusan seiyu atau voice actor gitu, katanya temanku yang kuliah di Jepang katanya visanya nggak di-approve, itu maksudnya gimana Kak? Mungkin bisa membantu teman-teman yang confused nih. Maksudnya Oh, visanya nggak di-approve itu gimana tuh? itu karena apa ya? Karena alasannya apa? Nggak begitu. Ya dia cuma bilangnya kayaknya katanya visanya nggak di-approve gitu. Mungkin kayak pengen sekolah jurusan seiyu, tapi nggak lolos gitu Kak visanya. Kenapa ya? Mungkin kebanyakan sekolah seiyu itu juga butuh, walaupun misalnya punya JLPTN 2, tapi harus ada at least sekolah di sini kali ya? Gak tahu deh. Oh gitu, oke. Mungkin nanti yang mau nanya lebih spesifikin lagi coba ya. Nanti kita bisa, mungkin Kak Naomi bisa sedikit memahami lagi pertanyaannya. Jadi bisa membantu Minasa. Oke, ini ada juga nih Kak yang mau nanya. Setiap anime yang mau tayang atau game yang mau rilis kan suka ada pengumuman seiyu tuh. Biasanya di trailer-trailer tuh ya kayak CV-nya Iya. siapa gitu kan. Nah, itu sistem pemilihan seiyunya itu gimana Kak? Apa ada audisi gitu atau orang kayak ini aku mau jadi seiyunya gitu? Atau gimana tuh Kak milihnya? Biasanya kan kalau seiyu itu sendiri, misalnya Kaji Yuki pun dia kan ada manajemennya kan. Nah, Kayak agensinya gitu ya Kak ya? agensinya gitu. Nah, biasanya ini ada tawaran ini nih, misalnya Kimi no Nawa mau ada movie keduanya. Mereka buka audisi untuk peran A, B, C gitu. Terus kayak ya udah nanti tergantung si Kaji Yukinya mau atau enggak. pakai example-nya Kaji Yuki terus. Aduh kayaknya suka banget ya. Role model Kak. Role model lumayan. Terus walaupun mereka udah profesional sih pun harus tetap audisi kok. Jadi kayak sama aja prosesnya, sama mungkin sama acting, sama aktor juga gitu kali kalau misalnya lagi di movie gitu. Oke, jadi memang perlu ada seleksi juga ya kayak walaupun sudah seprofesional apapun kita jadi seiyu gitu ya. Oke. Nah, ini ada yang mau tanya juga Kak. Saya pernah bertemu dengan Sakurai Takahiro, itu tuh seiyu juga ya mungkin ya. Dengan Sakurai Takahiro, di situ saya dilarang minta foto dengannya. Dia takut kalau saya sebar fotonya di sosmed dan dikira ada acara meet and greet rahasia tanpa pengumuman ofisial. Apakah kehidupan privasi seiyu sangat dirahasiakan? Alasannya kenapa sih? Bahkan foto anaknya tuh, anak Hanai Natsuki dan istri Shimonohiro juga selalu disensor, nggak boleh diketahui oleh publik. Jadi, se-private apa kehidupan seiyu di Jepang tuh Kak? Mungkin beda kali ya sama misalnya artis di luar negeri atau di Indonesia gitu ya. Orang Jepang mungkin dari awal mereka udah private, lumayan apa ya, sangat private kan orangnya, kayak sangat menjaga privasi mereka. Jadi mungkin sebenarnya bukan seiyu aja kali ya, untuk kayak artis di Jepang itu mereka juga nggak gitu kasih tahu kayak private life mereka ke fansnya gitu. Dan
mungkin yang tadi ada yang nanya mau foto sama Takahiro itu, karena itu benar, jadi nggak mau mengundang apa ya kayak nanti orang mikirnya kayak ini ada apaan nih kok mengundang fitnah ya kayak. Fitnah. Jadi Iya. sebenarnya orang Jepang itu kalau misalnya sekalinya udah ada misal gosip jelek gitu, pasti udah susah banget untuk langsung terima. rusak banget reputasinya ya kayak susah Benar, untuk memperbaiki reputasi ya, makanya mereka benar-benar ngejaga privasi mereka gitu ya kayak. Oh tapi walaupun bukan seiyu kayaknya orang Jepang emang private banget ya kayak. Iya benar. Jadi mungkin ke bawah gitu, aduh saya walaupun seiyu harus tetap menjaga privasi saya gitu. Jadi kalau Kak Naomi udah profesional nih bakal sembunyi-sembunyi nih Kak. Aduh. Tidak. Aku gimana ya? Kalau teman-teman aku juga kebanyakan kayak gitu, misalnya mau ngupload foto, misalnya lagi latihan drama nih gitu pas lagi sekolah gitu. Ngupload di Twitter juga semuanya disensor mukanya. Aku mikir kayak kalau gitu kenapa di-upload ya? Iya. Iya, mungkin kayak seiyu itu adalah waktunya untuk diekspos ketika mungkin diundang ke televisi, mungkinnya kayak atau ada acara-acara yang sudah official atau formal lah ya gitu, maksudnya nggak di luar privasi mereka gitu ya. Nah di situ baru kita bisa menikmati konten-kontennya para seiyu gitu ya kayak mungkin. Oke. Kak, ini ada yang nanya, mungkin ada yang penasaran waktu sekolah di Tokyo Animation College itu biayanya berapa sih Kak? Bisa di-spoil nggak? Di-spoil. Sama aja kayak kuliah. Lebih mahal atau lebih murah gimana tuh Kak? Sama aku seingatku ya, sama aja kayak sekolah bahasa Jepang aku dulu. 1 semester kan 6 bulan. Itu gue Yonjumang? Yonjumang itu berarti 40 ribu yen ya? 4 Yonjumang itu 40 juta. 40 juta. Oh ya, oke. 40 juta kalau dirupiahkan ya kayak. Ya. Oh, sekitar segitu ya misalnya. Ayo dicatat dan mulai menabung, mulai direncanakan plannya ya untuk masuk ke sekolah animasi di Jepang gitu. Oke. Jadi mungkin lebih murah daripada masuk universitas, tapi sedikit lebih mahal dari sekolah bahasa Jepang. Iya. Oke. Kan masuknya ke sekolah kejuruan gitu ya kayak ini ya. Betul. Iya. Oke. Nah, ini mungkin ada yang mau nanya lagi. Kalau di YouTube, apakah ada yang mau nanya? Ini ada streaming juga nih Kak di YouTube karena kakak ngecek gak sih di YouTube ini banyak banget guru-guru dari Al-Azhar Kak. Dari Al-Azhar ya? Al-Azhar ya. Ya kakak ngecek gak sih ini banyak banget kayak ada Pak Jani, halo Pak Jani, ada Bu Andi, itu pada proud of you Naomi. Wah ini aku mungkin coba bacain ya, kayak pesan-pesan dari guru-gurunya Kak Naomi nih. Semoga terus berkembang dan nanti berbagi dengan adik-adiknya di Al-Azhar. Kami tunggu karya-karya luar biasa Naomi. Itu dari Bu Andi Fatimah ya. Ini Bu Andi Fatimah. Wah, Bu Andi, halo. Ya, terus ada Pak Ridwan, Pak Gugum, Bu Diah, Pak Jani, dan Bu Andi. Ya, ini dari... Kalau Arniani Arifin ini siapa nih? Orang tua ya, Kak ya? Tante aku. Oh, ada tantenya juga tuh nonton, Kak. Wah, ini ramai banget di YouTube, Kak. Keluarga dan guru-guru. Kayak private screening. Kayak grup keluarga nih, Kak. Jadi tapi ini wah banyak banget yang memberikan semangat dan dukungan buat Kak Naomi. Ya. Aku juga senang keluargaku sendiri itu juga suportif sangat banget. Suportif banget ya, wah. Oh iya, dan guru-guru Al-Azhar. Terima kasih. Iya tuh. Ya, terima kasih juga kepada pihak-pihak sekolah dari Al-Azhar yang sudah meramaikan acara hari ini. Iya, oke. Nah, mungkin yang di YouTube ini ada yang nanya nggak ya? Coba aku cek dulu ya, Kak ya. Kayaknya kurang banyak. Jadi kita balik lagi ke Zoom. Oke. Ada yang nanya nih Kak, kalau gaji seiyu tuh berapa Kak? Aku pernah dengar gaji seiyu tuh itu tuh per episode kalau nggak salah. Ya nggak sih? Iya. Lalu kalau nggak salah tuh per apa sih namanya? Kayak per level gitu. Kalau misalkan kamu baru debut gitu gajinya segini. Kalau kamu udah terkenal gitu gajinya itu gimana tuh Kak? Ada nggak? Ada yang dibilang gajinya per kalimat. Oh mungkin kalau per kalimat aku nggak pernah dengar. Ya, per episode ya Kak ya? Itu benar per episode misalnya. Itu gimana tuh gimana?
pasti recording misal dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore gitu satu episode. Itu biasanya Shinjin Seiyu atau yang baru debut itu Ichiman Gosen 15.000 ya. 15 Itu sampai 20 sekitar 3 juta per episode ya. Wah, lumayan banget nih. Dan itu terus? juga kayak tergantung peran juga deh, kalau misalnya peran dan juga baru debut atau enggak. Iya tergantung peran ya kayak. Ada, aku tuh pernah dapat peran itu cuman yang kayak apa sih teriak-teriak di konser cameo gitu ya kayak. Beda sama yang main character gitu kali ya. Bayarannya. Nggak deket mic kan, jadi karena kayak namanya Gaya itu kayak di cameo itu. Jadi di belakang para seiyu yang main character itu aku cuman wah gambar gitu. Itu cuma dibayar ini apa namanya? Aku tuh sampai lupa nih mau ngomong. Ikut sih itu nandoro itu. Aduh ini otaknya udah bilingual banget nih. Biaya ininya transportasi. Biaya transportasi. Oke. Jadi cuma dibayar biaya transportasi. Oke. Mereka bilangnya bagus lah nih untuk exposure atau enggak untuk nulis. Iya. Untuk portofolio juga lumayan lah kayak. Iya. Terus kalau yang profesional itu biasanya berapa yen tuh Kak? Berapa juta tuh berarti per episode? Wah, aku nggak tahu deh kalau misalnya. Kebayang ya mungkin kayak. Gitu. Ya intinya ya kamu baru debut aja tuh udah 3 juta per bulan. Itu coba dihitung lah kalau misalkan kamu grade A ya. Iya benar. Itu 3 juta untuk satu episode. Satu episode ya. Kalau misalkan anime biasanya 12 episode kalau kamu jadi main karakter ya. Iya, jadinya karena kamu muncul terus. 36 juta. Wow gitu. Wah, keren. Oke. Terus kalau Kak Naomi sendiri itu tertarik buat ikut agensi atau udah ada agensi atau gimana Kak? Belum atau gimana? Aku ikut ada audisi waktu itu tahun terakhir di sekolah kan, dan mereka jadi para agensi itu datang ke sekolah untuk nonton kita kayak bisa Jiko Shokai terus kayak ngasih bisa nyanyi gitu. Karena audisi itu aku keterima 5 agensi gitu. Wah. Nah, agensi itu yang nerima international student, kebanyakan orang asing lah gitu. Mereka bisa sisanya. Cuman aku mikir, tapi nggak pasti aku akan langsung dapat kerjaan kan. Yang sedangkan aku butuh apa ya? Kalau misalnya aku masuk agensi pun, aku tetap harus part time job di tempat lain yang bukan seiyu, misalnya kayak kerja di restoran untuk baiklah. Iya. Kayak bisa menjalani hidup di sini kan. Aku pikir kayak itu sekalian aku kerja di apa ya, nggak masuk agensi, aku kerja jadi seishine, jadi apa ya, itu tadi di tech company itu. Terus tapi aku di waktu luangku aku ngeliat kayak ada audition apa gitu. Atau enggak aku bikin project sendiri, podcast gitu tuh. Gitu aja sih sekarang. Iya. Kalau mau dengerin podcastnya Kak Naomi mungkin bisa dipromosiin Kak. Aku sebenarnya belum update lagi. Iya. Tapi hari ini bisa dicek. Aku juga suka cerita tentang pengalaman aku di sini. Aku nanti akan update lagi. Iya, jangan lupa di follow ya Instagramnya Kak Naomi biar bisa tahu perkembangan dan pengalaman Kak Naomi yang Kak Naomi share di sosial media. Oke. Itu tadi apa sih sharing tentang gaji dan prospek kerja, dan mungkin kita tadi udah membahas dan membalas pertanyaan-pertanyaan dari Minasang gitu ya. Oke. Nah, berarti kita juga kesimpulannya banyak banget adalah peluang untuk orang Indonesia mengejar impian kalau misalkan mau jadi seiyu di Jepang ya. Ini Minasang kalau misalkan ada yang mau nanya lagi, ada yang mau nanya nggak nih? Oke. Berarti kalau ikut sekolah seiyu itu minimal harus N2 ya kayak? N2 biar kalian bisa mudah lah untuk mengikuti pelajaran dan berkomunikasi dengan orang Jepangnya gitu ya. Oke. Nah di sekolah yang di Kak Naomi Tokyo Animation College ini itu banyak international student-nya Kak? Apa ada orang Indonesia juga Kak? Orang Indonesia nggak ada, cuman aku. Cuman Kak Naomi. Yang tahun aku ya, cuman aku. Terus katanya tahun angkatan aku itu yang paling banyak orang asingnya, ada orang Korea, ada orang Cina, ada orang Inggris juga.
lucu deh kayak international student tapi kita semua komunikasinya nggak pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa iya iya iya. Oke, jadi banyak ya ternyata orang luar negeri juga yang pengen jadi seiyu di Jepang tuh ternyata banyak juga. Banget sih. Iya iya. Oke, terus waktu belajar seiyu itu gimana Kak? Belajar intonasi kayak gitu-gitu. Iya, kayak misalnya itu yang aku paling susah sih, karena nggak biasa kan. Cuman kalau misalkan, aku ngebantu banget karena aku udah cukup lama kan tinggal di sini, jadi ngobrol sama orang Jepang juga udah lumayan sering, jadi kayak intonasi, kayak basic, kayak ame atau ame gitu. Mungkin Oh udah iya iya iya. kayak Karena ame. beda intonasi, beda arti ya kayak kalau di Jepang gitu Iya, ya kayak. misalnya mau bilang ame ga futteru, kayak, hah? Hujan, apa? Permen apaan? Ternyata harus Ame permen. ame ga futteru gitu. Oke, ame permen dan ame hujan ya kayak. Atau Oh nggak gitu-gitu. hasi gitu kan. Wah, Ya. intonasi emang susah sih Kak, susah Susah banget. banget, iya Susah kan? banget karena bisa eh, ini ya bisa salah arti gitu. Itu gawat banget. Mm-mm. Iya, iya. Mm-mm. Tadi ada yang nanya ada larangan makan gak sih Kak kayak gorengan gitu atau gak boleh makan seblak gitu Kak atau gimana? Takutnya Aku kan tenggorokannya gimana itu Kak? bener. Aku untuk kayak daily care gitu, biasanya aku nggak minum dingin. Uh, Hmm. Terus tapi justru ini yang menarik banget menurut aku. Kebanyakan sensei aku bilang, vokal sensei aku bilang kalau misalnya sebelum audisi atau sebelum recording, coba makan karage deh. Aku bilang, karage yang ayam goreng kan, Iya kayak iya iya. ini nanti jadi serak atau gimana kan, minyak loh. Justru enggak, itu menambahkan kadar minyak di dalam tenggorokan kamu, jadinya lebih, jadi kalau ngomong tuh lebih lebih lancar gitu. Oh kayak Hmm. serius, justru jangan minum teh gitu. Oh jangan minum teh kayak mugica gitu sih, apa sih, barley tea gitu, kayak Iya jangan, iya. karena nanti bisa meluruhkan lemak-lemak yang ada di tenggorokan, justru jadinya nggak, apa sih, nggak moist gitu. Iya 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 iya. Oh Iya sih gitu ya. banget. Jadi ada daily care-nya kayak untuk biar suaranya tuh nggak rusak gitu ya kayak namanya juga kita menjual suara kita ya kayak. Tapi kalau sebelum audisi makan satu aja karage itu katanya membantu. Tapi Gitu gitu gitu. ternyata setelah aku coba bener sih. Apa itu sugesti ya? Bisa jadi sih Kak. Aduh ini kita psikologisnya yang dimainkan ya kayak. Benar. Iya. Terus waktu Kak Naomi latihan suara ala-ala saya gitu pernah ngerasa cringe gak Kak atau sama suara Aduh, sendiri gitu? iya sih, kayak, iya ya, bener-bener kayak cringe banget. Aku tuh makin, apalagi kayak ngulang-ngulang denger suara sendiri, kayak ih benci banget gitu. Ya maksudnya aku tuh kalau kita ngerekam video aja ada suara kita tuh kadang suka, ih kenapa suaramu kayak gini hapus gitu. Bener-bener. Apalagi jadi saya itu gimana Kak? Nah itu Pernah kayak, aduh suara di aku. pertama kali aja pas sekolah sih itu, sensei bilang nomor satu kayak kamu nggak boleh benci sama suara sendiri. Mau Hmm. itu keadaannya kayak kamu mau lagi dengerin, misal lagi ngedit suara atau kayak lagi apa ya, lagi belajar intonasi gitu kan, harus ngulang-ngulang gitu. Bakal ada saat kamu bakal kesel banget sama suara sendiri, bakal mikir, Iya, lu iya. ngapain sih gue jadi serius suaranya jelek gini gitu. Tapi jangan gitu, kayak itu bakal terjadi, cuman kamu harus, intinya love your own voice gitu. Oke oke. Jadi memang Jadi ada mungkin fasenya ya kayak. gitu kayak uh, pokoknya love your own voice aja. Iya iya. Iya sih, gitu. Ya mau nggak mau kita harus menerima ya kak ya. Benar, Iya, benar, benar. oke. Kayaknya pertanyaan dari teman-teman cukup ya kayak karena ini banyak banget yang nanya sampai udah aku pilih-pilihin kayak wah ternyata banyak banget yang tertarik dengan dunia perseyuan ini kak. Gitu. Cuman karena durasi mungkin kita akan sedikit sharing sedikit lagi ya kak ya. Oke. Nah mungkin eh, ada nggak kak tips-tips untuk minasang yang kayaknya masih ragu untuk tinggal di Jepang karena kita kan orang asing tuh kayak apalagi menjadi seorang seiyu gitu, sebuah pekerjaan yang kayaknya menarik aja gitu, kayak bukan sebagai karyawan atau bukan sebagai ya pekerjaan lain gitu. Nah itu gimana tuh Kak, tips-tips untuk minasang yang mau ke Jepang tapi kayak masih ragu gitu buat tinggal di Jepang, apakah aku bisa bertahan hidup gitu sebagai orang asing di sana. Itu gimana sebagai kakak yang sudah tinggal di Jepang selama 9 tahun Kak? Maaf, halo? Halo?
Oh ya, gimana ya? Mungkin aku juga awalnya pas sebelum mau ke Jepang ragu banget kayak gimana ya, bakal diterima nggak ya? Kayak aku bakal bisa nggak ya kayak ngikutin budaya mereka gitu kayak. Tapi ternyata bisa-bisa aja sih karena asal kita menghargai mereka gitu kayak, dan mereka juga menghargai kita sih gitu. Aduh kayak bahasa Jepangku belum bisa nih, cuman pasti mereka akan berusaha mengerti kita sih. Kayak misalnya intonasinya, misalnya aduh takut nih intonasi mau ngomong ame atau ame gitu. Tapi pasti mereka tahu karena apa ya, karena orang asing gitu ya. Orang asing gitu, kayak ngeliat kita udah berusaha banget gitu. Pasti ini kok mereka berusaha untuk ngertiin. Gitu. Oke. Jangan takut ya. Oke, berarti kalau untuk toleransi orang Jepang terhadap orang asing gitu gimana Kak? Mungkin kan ada yang ditakut-takutin orang Jepang tuh kayak gini sama orang asing gitu. Itu tuh gimana sesuai pengalaman dari Kak Naomi gitu? Kayak apa ya, saya dapat kayak diskriminasi apa gitu ya? Takutnya tuh mereka kayak gitu. Apakah Naomi pernah mengalami atau bahkan sebaliknya gitu, nggak pernah gitu atau gimana? Waktu di kuliah di Tokai sih aku pernah ngerasa kayak apa ya? Aku ngerasa mungkin orang Jepang dengan sesama Southeast Asia gitu mereka nggak begitu peduli kali ya, kayak mereka wah kalau misalnya kayak bentuk fisiknya wah orang bule gitu mungkin lebih yang wah keren gitu kayak. Oh iya. Jadi aku ngerasa sebagai sesama orang Southeast Asia gitu aku harus ngerasa aku yang lebih banyak berusaha untuk approach mereka. Begitu kayak atau enggak sih kayak sampai kapanpun kayaknya mereka nggak akan berusaha ngedeketin apa ya untuk ada sih nggak kayak maksudnya nggak, ada beberapa yang kayak pingin nih jadi temennya Naomi gitu. Iya. Enggak apa ya, nggak sebanyak yang aku pikir bakal semudah itu gitu loh, kayak misalnya kita di kayak kuliah biasa gitu. Jadi memang kita harus ada usaha juga ya kayak buat nge-approach orang Jepang gitu ya, kayak ngajak temenan tapi dengan sopan ya, jangan sampai kayak gitu kayak barbar ya gitu. Lo temen sama gue dong gitu kan. Ya yang penting kita bisa menghargai budaya sama bahasa mereka, terus kayak sopan aja gitu ya, kayak memberikan impresi yang baik aja gitu ya sebagai orang asing ya kayak. Karena kita bukan bule yang orang tuh kayak kalau ngelihat bule di Indonesia juga kayak langsung ngajak foto ya kayak. Iya. Orang Indonesia tuh kalau ngelihat bule nggak tahu siapa, foto-foto gitu. Kita yang nge-approach mereka gitu ya. Mungkin di Jepang juga gitu kali ya, kalau ngelihat bule kayak orang asing gitu kan, mungkin penasaran. Kalau kita kan fisiknya mungkin masih kayak ya Southeast Asian gitu kan. Iya. Gak jauh beda gitu. Oh gitu ya, jadi pengalamannya. Jadi kita harus berusaha untuk nge-approach orang Jepangnya dengan cara yang sopan gitu ya. Teman-teman dicatat ya kalau misalkan mau ke Jepang, jangan sampai nanti salah langkah gitu mau mendekati orang Jepang. Oke, nah itu adalah tips dari Kak Naomi buat minasang yang masih ragu untuk datang ke Jepang, dan toleransi orang Jepang di situ ternyata nggak seburuk yang minasang kira. Jadi yang penting minasang bisa bawa diri aja lah di Jepang gitu ya. Oke, nah untuk minasang yang mau lanjut studi sama kerja di Jepang itu Kak Naomi ada nggak kayak tips-tips atau mungkin kata-kata motivasi atau teman-teman yang senang sama dunia voice acting mau ikut jejaknya Kak Naomi ini apa nih yang perlu diperhatikan, dan kiat-kiatnya atau langkah-langkahnya atau apa yang perlu diperhatiin biar mereka bisa catat gitu kan untuk ke depannya. Kalau untuk mau jadi CEO menurut aku kayak apa ya, mungkin kita mikir aduh aku suaranya jelek nih, kayaknya nggak cocok deh, nggak bisa jadi suara moe atau yang kayak suara cute gitu. Nah, ya itu apakah harus versatile gitu Kak kalau jadi CEO? Apa harus bisa suara cowok, harus bisa suara moe gitu? Itu menurut aku ya kayak mau orang bisa versatile itu dan bisa pokoknya bisa beragam, mau apa ya, pokoknya variatif banget deh suaranya, tapi nggak bisa engage atau komunikasi baik dengan fansnya atau orang sekali, kayaknya menurut aku nggak akan bisa sukses, gimana ya, ngerti ya? Oke, iya. Kayak selama aku di sekolah itu juga sensei bilang kayak yang penting kamu tuh harus bisa menjaga komunikasi yang baik dengan manajer gitu, dengan produser anime gitu, dengan orang-orang sekitarmu deh, yang kayak dengan itu kamu dapat intro yang baik, kayak apa ya, dapat
dapat susah dapat pokoknya kayak image-nya kan jadi bagus kan. Nah justru Iya, kayak iya. enak apa ya kerja sama Naomi menyenangkan nih gitu. Jadi kan mau bukan aku bilang kayak apa ya talent apa ya suara itu tuh nggak penting, cuman menurut aku plus alfanya itu adalah komunikasi yang baik dengan orang sekeliling itu, dan juga kayak determinasi kita kayak misalnya datang offer kecil pun kita juga harus ambil deh ambil gitu, nggak boleh Iya, kayak iya, nggak boleh. Aduh, kecil banget dah, udahlah gitu kan. Iya, iya, iya. kayak lah terus gimana lo akan Mau mulai gitu ya kayak. memulai. Jadi aku kayak opportunity apapun itu coba ambil, chance apapun itu mau sekecil apapun itu harus diambil dan dicoba aja walaupun kita nggak pede atau tuh kayak hajar saja dulu. Hajar aja gas gitu ya kayak. Itu Oke, jadi ya, kesimpulannya itu yang penting bisa menjaga komunikasi bersama pihak Jepangnya ya kayak biar kita tetap yang paling penting ternyata impresi ya kayak impresi brand kita tuh jangan sampai buruk di mata mereka. Apalagi kita tuh orang asing gitu. Bisa-bisa kita harus bisa bawa diri dan memberikan impresi yang baik ya supaya ya diterimalah dengan baik juga sama orang Jepangnya gitu dan bisa memperlancar karir Minasang menjadi seiyu di Jepang sebagai orang asing. Wah, menarik, menarik, menarik. Ini bisa banget jadi catatan. Ayo yang nyatet jangan lupa dicatat ya. Ini bakal berguna banget buat kalian nanti untuk menggapai cita-cita kalian. Oke, nah Kak ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak ya. Aduh, aku sedih banget. Udah terakhir aja nih soalnya durasinya sudah lumayan panjang ya kita ngobrol banyak banget sama Kak Naomi. Yang terakhir, Kak Naomi terakhir ke Indonesia kapan Kak? Aku sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi. Berarti 2020. Ya, hampir 2 tahunan ya. Oke. Itu berarti Kak Naomi kangen gak sama Indonesia? Kangen banget. Kangen banget ya Kak ya. Apa yang paling dikangenin Kak dari Indonesia Kak? Makanannya? Makanan fix nomor 1. Apa tuh Kak? Yang gak ada di Jepang itu apa? Apa? Siomay? Sama kayak sekarang tuh banyak kayak apa sih ayam geprek gitu aku pengen banget. Oh iya di Jepang nggak ada ayam geprek ya Kak ya? Aku bahkan bisa makan pedas lagi karena udah nggak kebiasa makan pedas. Iya di Jepang nggak sepedas itu ya Kak ya? Walaupun kadang kelihatan pedas ternyata nggak sepedas itu. Ayam geprek, siomay. Siomay bukannya di Jepang ada dimsum Kak? Nggak ada dimsum Kak? Beda ya beda. Beda banget. Harus dimsum lokal ya siomay. Wow. Di sini ada sih restoran Indonesia yang gimana semua banyak banget orang Indonesia. Tapi pasti mahal nggak sih Kak? Mahal banget. Wah, iya aku kalau ngeliatin vlog-vlog orang Jepang yang makan di restoran Indonesia tuh, wah harganya luar biasa. 500 sampai 300 ribuan untuk satu plate. Ya ampun, iya siomay yang nggak ada. Seblak juga nggak ada Kak seblak. Seblak ada, pingin. Itu ya berarti yang paling kangenin juga makanan ya. Itu gimana tuh kakak mengobati rasa rindunya? Mengobati rasa rindu. Oh aku tadi pagi baru dikirimin sama temen aku martabak. Wah martabak. Wah ya di Jepang juga nggak ada martabak ya, adanya dorayaki. Ada satu teman aku yang jualan ternyata kayak wah ini bagus nih untuk kalau misalnya ngobatin. Bisa ngirim martabak ya ke Jepang, waduh. Itu okonomiyaki itu martabak telur ya. Martabak telur, yes, dulu sih. Iya. Itu jadi Minasang yang mau mengirim makanan Indonesia, frozen food ke Kak Naomi ada ya alamatnya nanti dicantumkan oleh Kak Naomi. Untuk mengobati rasa Kak Naomi, rasa rindu Kak Naomi ke masakan Indonesia. Iya, semoga bisa cepat kembali ke Indonesia ya kayak untuk mengobati rasa rindunya bersama keluarga, terus ke masakan-masakan Indonesia, terus ke teman-temannya Indonesia. Mungkin ke sekolah Al-Izhar mau silaturahim lagi nih kayaknya. Teman-teman dari sekolah Al-Izhar pada kangen nih sama Kak Naomi gitu. Iya. Oke, Kak Naomi makasih banyak ya Kak ya. Udah mau sharing banyak banget hari ini hal-hal yang sangat bermanfaat dan menarik banget topik hari ini yang mungkin bisa dicatat oleh para teman-teman hari ini yang mempunyai impian yang sama sama Kak Naomi gitu ya. Karena sebenarnya menjadi seiyu di Jepang sebagai orang asing terlebihnya itu orang Indonesia ternyata bukan yang nggak mungkin ya kayak yang penting tetap ada usaha, niat, yang penting belajar bahasa Jepangnya, jangan lupa karena kamu mau sekolah di Jepang dan jadi seiyu di Jepang, jangan
Jangan lupa bahasa Jepangnya itu paling penting. Dan tadi catat juga kata Kak Naomi itu komunikasi dan impresi kita terhadap orang Jepang itu yang paling penting gitu ya. Untuk masalah bisa versatile suara kayak gitu itu tuh nilai plus ya Kak ya. Nilai Nah, yang plus. penting dicoba aja, dihajar aja, ada opportunity diambil gitu. Oke, Kak Naomi makasih banyak ya hari ini udah mau hadir dan sharing bareng kita bersama Fuji Global Lingua. Semoga nanti di next event kita bakal bisa ketemu lagi ya Kak Naomi sama teman-teman juga hari ini. Oke, Kak Naomi hari ini kesibukannya apa nih? Apa buru-buru Kak? Mau ada? Oh enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Weekend ya Kak, weekend. Weekend aku besok ada kerja lagi. Baru besok kerja lagi. Oke, makasih ya Kak. Semoga harinya lancar, terus sukses selalu. Semoga Kak Naomi juga di Jepang sehat selalu ya Kak ya. Oke, semoga semua kerjaannya dilancarkan, proyek-proyek anime dan gamesnya itu semuanya sukses. Kita tunggu animenya yang bakal rilis nanti tanggal Februari 2022. Kita bakal nge-hype suaranya Kak Naomi gitu. Ayo teman-teman bantu ya. Oke, dan semoga juga nanti Kak Naomi cepat debut anisongnya ya Kak ya, kita tunggu. Amin, semoga aku bisa nyanyi sama Hanazawa Kana. Wah, amin banget. Dan semoga Kak Naomi nanti bisa langsung ketemu sama Haji. Amin. Oke, itu ada juga banyak ucapan terima kasih dan sukses selalu dari teman-teman. Makasih banyak teman-teman juga ya udah hadir hari ini, udah meramaikan event kali ini, udah mau ngobrol-ngobrol bareng Kak Naomi juga, dan sudah mau berpartisipasi pada event Fujitalk hari ini. Amin, terima kasih banyak. Kak. Untuk kedepannya mungkin kita kalau ada kesempatan bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat lagi ya Kak ya. Amin. Amin. Makasih banyak Kak. Mungkin kalau misalkan Kak Naomi ada kerjaan lain boleh dipersilakan untuk meninggalkan room, gak apa-apa. Nanti kita bakal ketemu lagi di next kesempatan Kak. Makasih banyak Kak. Oh, tunggu dulu Kak, tunggu. Aku mau foto bareng, lupa. Kita foto bareng dulu ya teman-teman. Dibuka dong kameranya, tadi banyak yang masih ditutup nih. Kita buka, nggak apa-apa. Kita selfie secara virtual nih Kak. Iya, sorry. Semoga suatu saat bisa selfie bareng langsung ya Kak ya. Iya benar. Amin. Ya, ayo dibuka kameranya, kita bakal ada 3 sesi ya, karena ada 3 slide nih kita foto. Oke. Ya, yang pertama ya, ini slide yang pertama. Ayo minasang yang udah buka kameranya, kita langsung foto ya. 1. Jangan lupa posenya minasang. 1, 2, 3. Oke. Lagi bentar ya. Satu lagi. 2 lagi ya, 2 lagi. Ini slide yang kedua, oke? 1, 2, 3. Saigo. Terakhir. Terakhir. 1. Lagi di mana? Ayo, 1, 2, 3. Oke. Kita udah selfie. Makasih banyak ya Kak Naomi sekali lagi. Oke, nah sekarang kalau misalkan Kak Naomi ada kegiatan lain, boleh dilanjutkan kegiatannya. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Mata nih Kak Naomi. Arigatou, semoga berguna ya. Berguna banget Kak, makasih. Terima kasih banyak Fuji Global. Iya, terima kasih juga Kak. Have a nice day. Minasang jangan keluar dulu ya, karena aku ada beberapa informasi juga yang mau aku sampaikan sebelum kita akhirnya nge-end meeting ya. Oke, yang pertama aku mau ngingetin lagi nih, tadi setelah yang kita obrolin sama Kak Naomi, apa yang paling penting yaitu adalah belajar bahasa Jepangnya dulu ya, karena kalau misalkan kalian nggak bisa bahasa Jepang, gimana mau mengejar cita-cita sebagai seiyuu di Jepang, karena kita bakal ke negara Jepang nih. Dan yang tadi juga bilangnya minimal N2, makanya kalau misalkan minasang mau dalam ilmu bahasa Jepang ya, bisa banget belajar bahasa Jepang bersama Fuji Global Lingua, karena di gelombang ke-13 nanti pada tanggal 1 November kita bakal buka kelas gelombang baru, kelas online ya. Nah, kelas online yang kita buka itu mulai dari kelas N5 sampai kelas N3. Nah, jadi kalau misalkan minasang mau belajar dari basic atau pemula banget, itu ada kelas N5, terus ada kelas N3, kelas N4, lalu ada kelas N3. Nah, untuk
kelas lainnya itu ada kelas kaiwa atau kelas percakapan. Ya kalau misalkan minasan mau belajar percakapan dalam bahasa Jepang, daily conversation gitu. Dan ada kelas mensetsu atau wawancara. Tadi juga sempat disinggung sama Kak Naomi kalau salah satu step masuk ke studi di Jepang itu adalah melalui step interview ya atau wawancara, dan ini termasuk hal yang diperhatikan banget oleh pihak Jepang. Jadi kalau misalkan minasan mau latihan mensetsu atau wawancara di Fuji Global Lingua itu bisa banget. Nah, di Fuji Global Lingua juga kita selain buka kelas bahasa Jepang online, kita udah bekerja sama sama beberapa sekolah di Jepang nih, termasuk tadi kata Kanomi juga sempat sekolah bahasa Jepang dulu ya, Saimonggaku atau sekolah kejuruan bahasa Jepang dulu di Jepang sebelum akhirnya bisa masuk ke Tokyo Animation College. Nah, untuk sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan dengan Fuji Global Lingua itu ada Nagano International Culture College ya di Tokyo, lalu ada Akola Japanese Academy juga, dan ada Daiwa Institute. Jadi kalau misalkan minasang tertarik untuk belajar atau studi di Jepang, itu minasang bisa melalui Fuji Global Lingua. Nanti kita bakal bantu dari mulai pengurusan dokumen, lalu step-step lainnya gitu ya. Jadi bisa melalui Fuji Global Lingua. Oke, nah jangan lupa juga minasang tetap pantengin ya Instagram kita di @fujiglobalingua double A belakangnya, dan jangan lupa di subscribe YouTube Fuji Global Lingua. Pasti udah pada subscribe ya kalau misalkan udah pada masuk sini. Ya, kalau di YouTube Fuji Global Lingua itu kita mengupload konten-konten video seputar perjepangan yang pastinya bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi minasang tentang bahasa dan budaya Jepang. Di Instagram juga kita mengupload program-program yang ada di Fuji Global Lingua serta event-event seperti ini yang nanti kita bakal update lagi di Instagram kalau misalnya ada event yang terbaru. Dan minasang kalau misalkan belum pernah nonton Fuji Talk yang pertama yang bersama Kak Ica Zahra yang merupakan orang Indonesia yang sudah berkarir musik di Jepang, udah debut di Jepang ya, dalam punya lagu bahasa Jepang juga, itu bisa nonton Fuji Talk yang pertama di YouTube channel Fuji Global Lingua ya, itu ada recordingnya. Oke. Kayaknya itu informasi sekilas yang mau aku kasih tahu ke kalian. Terima kasih minasang udah mau meramaikan event ini, sudah berpartisipasi dalam event ini. Semoga event ini bisa bermanfaat dan bisa membuka wawasan minasang serta bisa menginspirasi minasang dengan narasumber yang tadi kita undang, yaitu adalah Kak Naomi Arifin. Semoga kita bisa bertemu lagi di event Fuji Talk selanjutnya ya. Jangan lupa dipantengin di Instagram kita. Ja minasang, mata nih. Bye-bye. Sukari sama Desta. Terima kasih. Sama Desta. Arigatou gozaimashita. Arigato. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Arigatou.